Yang pasti yaitu, eee, aku pribadi, Mas Sultan yang mualaf, anak-anak aku yang lagi mencari jati diri remaja kan. Aku pengen anak-anak aku, diri aku, Mas Sultan, itu umroh itu karena ingin mendapat ridhonya Allah, ingin dapat cintanya Allah, dan juga Nabi Muhammad SAW. Terkadang e-skuter memberikan bagaimana cara merespon keadaan, sehingga memang tidak hanya semata-mata ini adalah kesalahan travel, tapi jiwa juga sudah dibangun dari sebelum berangkat. Assalamualaikum Mbak Anissa. Waalaikumsalam Bu Yuti. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah, sehat banget ngeliat Bu Yuti pakai baju hijau kesukaan Subhanallah. saya. Ini warna favoritnya Bu Anissa nih ya, dan hari ini hari Jumat, jadi saya pakai warna hijau. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, kita alhamdulillah Bapak Ibu semua, hari ini kita sedang mengadakan podcast yang bertemakan Soul Trip ya. Bersama saya dengan Mbak Yuti dari saya selaku sales haji e-skuter. Dan dalam pengalaman kita perjalanan mungkin sering kita itu banyak yang hanya fokus kepada tujuan ya Mbak Nisa. Padahal masih banyak yang fokus dan intinya adalah justru perjalanan hati. Dan alhamdulillah di sini kita bertemu dengan salah satu figur yang bukan hanya artis, tapi kalau kita melihat perjalanan beliau di sosmed ya, penuh dengan spiritual. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita dengan Mbak Anissa Trihapsari. Terima kasih Bu Yuti. Iya, alhamdulillah sehat ya semua yang Mbak Anissa sekeluarga ya. Insya Allah, alhamdulillah. Sekedar informasi Mbak Nisa ini saya nggak bisa hitung ya berapa kali beliau umroh dengan e-skuter, dan mohon doanya ya akan haji kedua juga dengan e-skuter beserta keluarganya, sehingga nggak salah hari ini kita mengundang Mbak Nisa untuk berbagi dengan jamaah haji, jamaah dari e-skuter. Oke, langsung ya Mbak Nisa. Oke. Kalau bicara mengenai perjalanan Mbak Anissa ya, saya juga alhamdulillah diberi kesempatan beberapa kali menemani perjalanan baik umroh, kemudian juga wisata muslim ya di beberapa negara, dan saya yakin banyak sekali pengalaman yang mungkin Mbak Anissa bisa share di sini. Namun saya penasaran dulu nih, ingin mendengarkan ya, kata tema kita hari ini adalah soul trip. Apa makna yang terkandung dari soul trip ini di pikiran Mbak Anissa? Boleh dibantu. Mencari cintanya Allah sih. Subhanallah. Kalau dulu umroh ya umroh gitu, maksud saya ya tawaf ya sa'i gitu, cuma sekedar ritual kalau menurut aku ya. Tapi setelah ikut ISQ itu, kenapa berulang ISQ lagi walaupun ada beberapa travel yang menginginkan keluarga Sultan juga gabung ke mereka. Satu yang aku dapetin dari ISQ Tour tuh ada pemaknaannya di sini. Apalagi kan anak-anak waktu itu pertama kali ikut dalam usia yang masih muda. Kayak aku masih SD, terus Raffi juga masih SMA waktu itu pertama kali. Jadi aku pengen akunya sendiri, terus Mas Sultan yang mualaf, terus juga anak-anak yang baru pertama kali umroh jangan sampai merasakan apa yang saya rasakan dulu gitu. Jadi jangan sampai cuman ritual, tapi tidak memahami buat apa sih kita tawaf, buat apa sih kita sa'i gitu. Nah, buat apa sih kita di Madinah itu ke Raudhoh. Nah, di ISQ itu kan alhamdulillahnya ada materi yang dimana kalau di Madinah itu Pak Ari sendiri gitu kan, yang menceritakan mengenai Nabi Muhammad SAW, terus buat apa kita ke Raudhoh, terus juga di Mekahnya juga buat apa kita tawaf, sa'i, sampai kita di Arafah tuh yang malam-malam itu, yang kita dinner, setelah itu kita dinner, itu juga ada pemaknaan buat apa kita haji gitu. Jadi buat aku paket yang sangat komplit untuk pemula dan orang-orang yang benar-benar mau mencari cintanya Allah gitu sih.
Inspiratif sekali ya, alhamdulillah ya. Jadi dari sekian perjalanan, sebetulnya dari sini sudah menggambarkan ya, langsung dipromosikan sama Mbak Anissa nih. Apa sih Enggak kelebihan promosi, ini e-Skuter ya? beneran soalnya. Subhanallah. Ya, jadi ini melanjutkan pertanyaan berikutnya sebetulnya, walaupun sudah terjawab tadi, sebetulnya dari sekian perjalanan, sekian penyelenggara, kira-kira apa yang membuat Mbak Anissa itu tertarik ikut dengan Travel ISQ ini? Ya tadi itu ada banyak sekali, ya mungkin kalau ngomongin plus minus pasti semua ada lah gitu ya, nggak ada yang sempurna. Tapi maksud aku kepingin berangkat ibadah ke tanah suci itu kan, bukan hanya apa ya, bukan hanya wisata gitu loh, Betul betul kayak kita ke betul. Eropa, kayak kita ke ya liburan kemana pun lah gitu. Tapi kan ini benar-benar harus memaknai, jangan sampai pulang dari sana tomat, ya kan? Tobat kumat. Iya, jangan sampai gitu. Jadi benar-benar apa yang dilakukan 5 waktu sholat, terus ngajinya, apanya tuh benar-benar harus dilanjutkan gitu loh di Jakarta gitu kan, di rumah kita gitu kan. Apalagi buat anak-anak remaja gitu. Jadi aku fokusnya lebih ke situ sih. Jadi dapat semua ya yang keinginan Mbak Anissa kalau perjalanan dengan kami ISQ Tour, insya Allah yang Mbak Anissa inginkan dapat ya berlanjut sampai ke Alhamdulillah, Indonesia ya. alhamdulillah. Dan ya fleksibel ya gitu loh. Apalagi kan aku kenal sama ya Om Sol, sama Boyuti, sama Mbak Ika, udah apa ya, udah Kayak keluarga kayak ya. udah kayak keluarga gitu loh, yang kita bisa, "Buyut aku mau ini, Om Sol aku mau ini," gitu. Pasti diusahakan dulu gitu, nggak pernah bilang, "Nggak bisa Mbak, nggak bisa," pasti, "Iya bisa." Padahal nanti di ujungnya kadang-kadang nggak bisa gitu. Tapi Minimal apapun itu minimal kami mendengarkan dan berusaha iya iya mengakomodir ya. iya, dan itu semuanya, apa ya, membuat kita nyaman sih gitu. Apalagi kan aku selalu bawa mama, Iya. insyaallah gitu kan. Amin. Jadi Semoga untuk orang sehat. tua pun tuh, nyaman gitu loh. Buat orang tua tuh nggak Ramah lansia ya. kerepotan, iya gitu. Jadi dari ABG akun dulu dari zaman akun SD kan, SD Beauty, sekarang sudah sekarang kelas udah 9, SMA, 12. SMA kelas 3. Berapa tahun ya? Iya, sampai Iya. dia udah hafal, "Abis ini ya Bun, abis ini ya Bun," gitu. Akhirnya kemarin mendapatkan tambah jadwal sendiri ya. Alhamdulillah, karena kan ya biasanya kan kita waktu itu kemana, ke bukan Mesir, Yang kemarin Taif terakhir. Oh, sebelumnya Aqsa. Dubai, terus Dubai. Aqsa, terus udah Tambahan gitu ya. baru Taif. Oke. Gitu. Dari sekian perjalanan nih Mbak Nisa, apa sih momen yang paling berkesan pada saat perjalanan? Tentu banyak ya, mungkin Semua. semua ya. Boleh disebutkan mungkin 1 atau 2 gitu momen umroh, apakah pada saat pemanaan atau pada saat mungkin di depan Ka'bah atau mungkin kemarin Mbak Anissa cerita kalau nggak salah anaknya juga Mas Raffi ya, Iya, itu Raffi. seperti dapat banget. Padahal Amin. beberapa kali perjalanan mungkin kemarin justru dapat feel-nya banget di situ. Iya. Kira-kira apa yang momen paling berkesan untuk Mbak Nissa atau keluarga besar? Untuk semuanya punya apa ya, punya story banget, terutama ya kalau aku sih ngerasa gini ya Bu Yuti, setiap aku umroh, semenjak aku ikut ISQ sama Pak Ari gitu kan, training 2006 aku ikut, kan itu aku selalu mencari ya, bisa dibilang mungkin ridhonya Allah gitu ya. Nah aku tuh selalu begini mikirnya, bahwa umroh kita itu adalah umroh terakhir gitu. Jadi segala-galanya tuh total gitu, ngerti nggak Bu Yut? Jadi ya sholatnya, terus apapun lah ibadah di sana tuh aku ngerasa bahwa ini terakhir gitu buat aku. Jadi supaya apa ya, supaya merasa aku tuh benar-benar mensyukuri semua apa setiap perjalanan yang aku lakuin di sana gitu bersama keluarga aku di sana. Nah kalau Raffi lucunya kan yang kemarin kita berangkat itu sama ISQ Sebulan Oktober lalu ya, kemarin bulan ya, lalu. tanggal 15 Oktober itu adalah umroh ketiganya Raffi. Wih. Harusnya Raffi yang diundang. Iya, Karena iya. ketika Nanti dia next diundang ya. dia sih nggak mau bilang itu mendapat hidayah, tapi ini adalah hadiah dari Allah gitu. Karena waktu umroh pertama itu kan dia masih mencari kayaknya ya, masih mencari. Tapi dia selalu dari awal dia berangkat ke umroh, dia selalu nggak tahu kalau ke Madinah tuh kayak ngerasa deket gitu sama Rasulullah gitu loh. Sampai akhirnya dia sempet tidur di deket Raudhoh ya. Karena abis dari Raudhoh terus dia nggak mau Sengaja tidur. sengaja
ketiduran lah, Oh, ketiduran terus akhirnya sampai dibangunin. Saking dia zikir terus Iya, itikaf begitu? karena dia mencari juga mungkin ya. Oke. Nah, alhamdulillahnya, subhanallah, Allahu akbar, Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin itu bener-bener dia ngerasain banget gitu loh, Buyut. Itu sampai apa ya, sampai menceritakannya itu tuh begitu indah gitu. Saya tuh mendengarnya dia menceritakan itu kayak apa ya, kayak bener-bener dikasih hadiah yang baik gitu dari Allah. Karena dia bilang Allah itu menciptakan semua ini serba adil, dia bilang gitu. Nggak ada yang nggak adil. Itu Kak Raffi yang menyampaikan? Iya. Dan dia membawa apa sih, kayak Al-Quran tapi ada terjemahannya gitu loh. Nah, dia setiap apa yang dia tanya dalam jiwanya dia dijawab sama si buku itu gitu loh. Jadi dia membaca surat An-Nisa, surat Ali Imran, terus Al-Baqarah, sampai dia hafal semuanya gitu loh. Kalau kita mengatakan ini Bun, nah ada nih di Al-Quran ini nih. Sampai di surat An-Nisa itu mengenai perkawinan, perceraian, semuanya ada, dia bilang gitu. Begitulah Allah menciptakan wanita begitu istimewanya gitulah istilahnya gitu. Terus aku bilang, jadi Raffi ngerasa apa? Iya, buat aku jadi, aku kan nanti akan menjadi imam dalam rumah tangga. Kalau akunya tidak sholat terus ngapain gitu loh. Waduh, keren banget. Jadi buat aku ya Allah, luar biasa Mas Raffi. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan, ya bukan mudah-mudahan ya, insya Allah Allah tetapkan itu si hidayah itu. Amin amin. Gitu. Jadi itu kan semua proses dari apa namanya, perjalanan umroh dengan ISQ ya. Betul, dengan betul. pemaknaan tadi kan semua pasti nempel. Gitu lah. Apalagi dari kecil, dia dari remaja lah gitu. Sampai sekarang umur dia 26 tahun. Jadi insya Allah nempel. Sampai insya Allah menikah nanti ya. Amin. Doain insya Allah ya. Oke Mbak Nisa, lanjut ya. Saya coba sebentar, pertanyaan berikutnya nih Mbak Nisa ya. Apakah ada pengalaman spiritual yang akhirnya mungkin merubah cara pandang Mbak Nisa? Mungkin dari pengalaman, kita tahu mungkin dalam perjalanan hidup pasti ada titik terendah kita pada saat itu, atau mungkin barangkali malah pada saat sudah kenal ISQ, mungkin di situ juga tentu tidak, kita masuk dalam kebaikan, lingkaran kebaikan, bisa jadi ada ujian-ujian juga di sana. Pada saat itu mungkin ada titik terendah yang kita alami. Kira-kira apa pengalaman yang berkesan sehingga itu merubah cara pandang Mbak Nisa? Kalau dibilang berkesan, buat aku setiap perjalanan berkesan. Cuma waktu itu tahun 2018 kita berangkat umroh. Oke. Terus kan di ISQ itu ada program yang berangkat ke Gua Hiro. Okay. Di situ aku sebenarnya udah give up pada saat kita mau berangkat. Maksudnya udah naik, tapi aduh ya Allah Bu Yuti, belum setengahnya kayaknya, masih di ujung-ujungnya kayaknya, masih di ujung-ujung perjalanan. Tiba-tiba aku badannya nggak enak, mungkin kecapean. Itu yang naik berdua ya? Kan kita naik rame-rame. Iya, enggak, tapi maksudnya pas Sultan naik berdua kan sama Bu Nisa, pakai yang sama, pakai sepatu cat, saya ingat waktu itu naik. Iya. Cuman kan yang lain kan udah duluan lah pokoknya. Akhirnya kita ketinggalan berdua gitu. Karena Mas Sultan kan selalu pasti kan nemenin saya kan, nggak mungkin dia duluan gitu. Udah tuh di situ saya udah give up, saya udah deh kayaknya aku nggak mungkin deh naik gitu. Tapi di situ kayak tiba-tiba, karena masih gelap kan, kita kan berangkat jam 3 kalau nggak salah kan. Jadi jam 3 sebelum subuh. Karena targetnya subuh di atas. Iya, targetnya sholat subuh di atas kan. Betul. Tapi itu tidak tercapai karena saya karena banyak berhentinya gitu loh. Saya tuh benar-benar yang udah nggak bisa deh, udah nggak mampu deh gue. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pas saya duduk lagi ngambil nafas gitu, terus kebayang aja gitu bahwa Siti Khadijah 3 kali bolak-balik maksudnya nganter makanan gitu ya, apapun yang beliau lakukan gitu ya, Siti Khadijah ya. Iya, sehari 3 kali Bu Yuti. Zaman dulu lagi. Zaman dulu. Jalanannya masih. Iya, kayaknya aku langsung ngomong ke diri aku gitu bahwa ya Allah, kok sombong banget gue gitu. Maksudnya masa segini aja nggak mampu sih gitu loh. Kalau emang tujuannya karena Allah, pasti segala sesuatu you can do it gitu loh. Tiba-tiba kayak punya energi dan aku
Bismillah, ayo berangkat. Yakin kamu gitu? Itu di Berangkat, tengah aku bilang tuh? gitu. Tengah-tengah, Tengah-tengah. tengah-tengah udah mau balik itu sih Iya udah iya. pasti mau balik udah give up banget ya, Oke. aku udah nyerah banget. Udahlah ya udah nggak usah lah ya Allah gitu kan Udah. emang belum waktunya gitu. Iya iya. Tapi ya udah tiba-tiba kebayang Siti Hadijah bolak-balik ke ke Rasulullah gitu kan. Di situ kayak aku punya energi lagi. Buat aku jadi intinya adalah segala sesuatu itu ya harus ikhlas. Terus juga semua diserahkan kepada Allah dan kalau memang niatnya karena Allah pasti itu punya energi gitu loh. Pasti punya sesuatu yang nggak tahu tiba-tiba Oke. ada aja gitu. Subhanallah ya. Gitu Jadi sih. memang ini salah satu informasi juga mungkin bagi Bapak Ibu yang mendengarkan di podcast ini ya. Jadi kalau di Eskutur tuh ada namanya Program. pendakian Gua Hiro. Itu Iya. program opsional memang, tapi di situ harapannya adalah agar kita itu merasakan bagaimana tadi yang Bu Anissa sampaikan bahwa kita Perjuangan ya. ini perjuangan Rasulullah pada saat itu seperti apa untuk mendapatkan Islam ya. Karena pada saat itu barulah keluar surat yang Al-Alaq itu ya. Ya Qira ya. Akhirnya ada. Terus kemarin juga jadi nggak, yang terakhir akhirnya nggak ikut naik lagi ya kemarin ya. Tapi ke Belum. museum, tapi ke museum. Tapi ke museum, Ke senang museum. banget. Memang selalu ada yang berubah ya. Raffi yang 3 kali selama dia umroh selalu Wede, berangkat, nggak keren. pernah nggak tuh. Kemarin nggak Masya naik. Allah. Emang kemarin Kemarin naik? naik Oh, juga. kemarin naik juga ya. Aku bilang Kak udah 3 kali loh Kak, ini kan ya bukan kewajiban Iya, kan iya, kita mm. ke Gua Hiro gitu. Tapi bilang nggak apa-apa, aku ngerasa tenang aja. Senang dan kebetulan medannya berbeda. Iya, sekarang lebar-lebar katanya Kemarin ya, kan, lebih jadi dengan sebelumnya melelahkan. medannya sudah berbeda. Oke, baik, Bu Anissa, ini pertanyaan lain, ini tentang kenyamanan pada saat untuk mutawif ya tentunya. Jadi for info juga bahwa kalau di Eskutur kan tentu kita pada saat setiap penugasan satu bis itu harus ada mutawifnya, Iya. ustadz ya, kemudian ada tour leadernya, dan ada tambahan lagi yang menjadi spesial adalah kita walaupun umroh tapi sebisa mungkin kita akan menghadirkan medis dan juga trainer pastinya karena itu menjadi SOP bahwa dalam perjalanan harus ada pemanaan dan tidak mungkin disampaikan oleh mutawif ataupun saya sebagai tour leader. Nah, bagaimana Mbak Nisa merasakan selama perjalanan umroh mungkin berkali-kali kan tentu tour leadernya beda-beda walaupun biasanya dengan saya ya, kemudian mutawifnya juga ganti-ganti ya, kemudian trainernya juga ganti-ganti ya walaupun trainer utamanya Pak Ari. Gimana Mbak Nisa, bagaimana mereka itu? Yang pasti ISQ Tour luar biasa. Dari tour leadernya, dari mutawifnya, dari tim-timnya, hebat sih. Maksudnya timnya tuh solid banget, tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa, walaupun aku tahu kemarin kan aku sama Mbak Elwi ya, aku tahu lelah sekali mengatur bis 2, kebetulan saya di bis 2 gitu kan, yang dimana semuanya kepalanya pengen menjadi kepala gitu kan. Itu abis dari Gua Hiro, terus saya pengen ke museum gitu kan, saya tahu Mbak Elwi lelah dan capek, tapi tetap dia mengantarkan saya sampai selesai. Bilang Mbak Wi, yakin nggak capek? Enggak. Itu sih hebat dia sih. Padahal dari pagi tuh. Dari subuh dong. Dari tahajud kan. Dia bareng sama saya pagi-pagi itu, tapi saya pulang dia nggak pulang. Dia melanjutkan yang opsional kedua. Pokoknya itu luar biasa deh, Pak Ari punya tim yang sangat luar biasa. Insya Allah terus solid. Kalian juga semua insya Allah sehat, panjang umur. Karena susah mendapatkan tim-tim yang Masya Allah deh, semuanya tuh pakai hati, luar biasa. Makasih. Mutawifnya juga, walaupun ganti-ganti tetap keren tetap semuanya. Ya, tetap keren ya, karena mutawifnya kita sudah ada standar sendiri tentunya. Ya. Oke, izin mungkin setelah mendengar cerita dari Bu Anissa ya, banyak sekali pengalaman spiritualnya ya. Mungkin sekarang saya ingin berbagi sedikit dari sisi kami dari ISQ Tour ya, melihat perjalanan tidak hanya sebagai pelayanan saja, namun juga sebagai amanah dan perjalanan hati. Oke, untuk ISQ sendiri melihat ya filosofinya nih ya, ada beberapa mungkin yang izin saya membaca ini karena biar nggak keskip ya. Ada filosofi di balik pelayanan ISQ Tour, tentu bukan hanya sekedar urusan teknis ya, karena mungkin Bapak Ibu melihat perjalanan umroh ini ada beberapa orang yang melihat dari sisi intelektualnya saja. Artinya membandingkan fasilitasnya seperti apa sih, harganya bagaimana.
dan di situ akan ada kaitannya tiketnya, hotelnya, visanya, kemudian itinerary-nya ya, tapi tidak hanya itu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa membandingkan juga, dan di sini dalam hal ini ISQ Tour adalah insya Allah kami akan memadukan 3 kecerdasan ini sesuai dengan amanah PARI, Bu Anissa. Pertama dari sisi intelektualnya adalah kami memberikan pelayanan terbaik, tentu ada harga, ada rupa. Iya, Ya, insya pastilah. Allah ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat hotel ini, kemudian perjalanan seperti ini, maka insya Allah harganya juga tidak akan jauh dari penyelenggara yang lain. Jadi sebetulnya itu sudah menjadi nilai plus. Nah, bahkan kami menambahkan tadi fasilitas medis, kemudian trainer juga. Jadi petugas kami insya Allah lebih dibanding yang lain. Iya, iya. Itu dari sisi intelektualnya. Kemudian dari sisi emosionalnya juga tentu mudah-mudahan dari tadi Mbak Anissa cerita bagaimana merasakan kenyamanan ya dan ketenangan. Mudah-mudahan juga keramahan kami itu sehingga perjalanan ini umroh dan haji bisa berjalan dengan lancar, sehingga kami juga berkomitmen untuk memberikan itu. Kemudian yang terakhir dari sisi spiritual ya, karena ISQ ya, emosional, intelektual, dan spiritual. Dari sisi spiritual, insya Allah kami juga memberikan pelayanan spiritual. Mungkin yang tadi kembali lagi ke yang Bu Anissa cerita, bahwa kita ini memberikan ustadz yang insya Allah mumpuni ya, kemudian mutawif yang mumpuni, sehingga juga tambahan dari sisi meaning spiritual ya dari trainer-trainer yang disampaikan itu. Mungkin itu sekelumit cerita gambaran tentang ISQ Tour. Selain tadi ya sudah disampaikan kelebihannya apa aja tadi Mbak Kalau Nisa? aku ya, Buyut, aku Iya, tambahin, silakan, kalau boleh aku silakan. tambahin. Kalau perjalanannya seperti ini, buat aku sih harganya nggak mahal. Nggak mahal, Iya, alhamdulillah karena ya. kalau kita mencari ridhonya Allah, cintanya Allah, aduh ini nggak ada apa-apanya, gitu loh. Kita nggak harus ke Gua Hiro tiap hari, Iya, 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 ya kan, betul. mencari hidayah, Betul, mencari betul. apa, wahyu ya, apa ya, seperti Wahyu, itulah ya, betul. Ha. nggak harus gitu loh. Tapi di sini dikemas sama Pak Ari Ginanjar gitu ya, alhamdulillah semuanya tuh ada gitu loh. Seperti yang tadi saya rasain ya, gitu. Begitu juga mungkin anak-anak saya rasain gitu. Jadi alangkah tidak ada harganya kalau dibandingkan dengan travel yang lain, Iya. karena ya ada paket yang ini gitu loh. Kayak dapat training lagi gitu di Keseimbangan iya. spiritual ya. Jadi juga bukan hanya ya cuman sekedar apa ya, berangkat Jalan, umroh udah gitu rukunnya iya selesai gitu udah ya. gitu, tapi benar-benar dimaknain sama Pak Ari. Buat ampe kita ke Raudhoh aja, adik saya Egi yang tadinya awalnya dia doa, bukannya kita nggak boleh doa duniawi, bukan, Iya, tapi iya. setelah itu dia langsung, Mbak aku mau ke Raudhoh lagi, kenapa? Aku mau ganti doa aku, karena pemaknaan itu kan akhirnya kita jadi Nuker ya, mencintai. nuker doanya apa Iya, dulu baru doa iya pribadi. begitu. Jadi benar-benar lebih ya bermanfaat aja sih, kita berangkat dan pulang akhirnya membawa ilmu gitu sih. Ya, jadi Mbak Anissa ini alhamdulillah ya, Bapak Ibu sudah banyak temannya, keluarganya, sanak, mungkin semuanya itu sudah diajak semua sama Mbak Dijorokin. Anissa. Dijorokin yang baik ya. Amin, insya Allah. Nah, jadi mungkin ada beberapa audiens kita barangkali tanya Mbak Anissa ya, mungkin yang apalagi terutama yang belum kenal ISQ. Pemanaan itu maksudnya apa sih? Mungkin barangkali ada 1-2 meaning yang bisa Mbak Anissa jelaskan ya. Ya mungkin ya kayak misalnya ya tadi ya kayak misalnya di Madinah gitu. Pak Ari memang memberikan satu waktu gitu untuk semua jamaah, mau itu yang dari A, mau yang B, Mau yang hotel bintang semua. 5, bintang Iya, 4 mau ya. hotel manapun, mau yang harga berapapun dikumpulin sama Pak Ari, terus dikasih apa ya, istilahnya tuh di pencerahan kali ya, Pencerahan ya. pencerahan, ilmu gitu kan, training di sana gitu. Dalam waktu yang menurut aku itu cukup daripada kita belanja-belanja. Maaf ya, yang belanja sih boleh-boleh aja. Boleh. Aduh, ini saya tukang belanja soalnya ya. Mohon maaf, tapi maksudnya ya sayang gitu loh, Iya, dalam iya. waktu 4 hari di Madinah
alangkah sangat baiknya gitu dikasih waktu sama Pak Aris sama ISQ Tour untuk bisa memahami gitu ilmu-ilmu itu gitu sih. Oke, jadi mungkin dari kami sendiri berusaha untuk menjaga keseimbangan ya antara profesionalitas dan spiritual. Jadi tadi tidak hanya intelektual. Jadi Bapak Ibu tidak hanya oh iya harganya misalnya dari sisi fasilitas ini bisnya bintang ini, bisnya ini, pesawatnya ini tidak hanya itu, boleh dibandingkan karena itu hak dari para jamaah ya. Jadi kalau untuk pemanan ini memang berbeda, itu menjadi ikonnya untuk ISQ Tour sendiri ya, Ya, Mbak Nisa lain daripada tadi yang lain. sudah dapatkan dan justru itu yang dikejar ya. Walaupun sudah setiap kali berangkat setiap Udah itu juga hafal. dan sudah hafal tapi masih tetap aja ya menangis Masih, gitu ya. masih. Tapi menangis bukan tujuan utama Iya, tentu iya, ya. iya. Namun artinya kita mendapatkan experience yang Iya, berbeda setiap kali ilmu. perjalanan Karena kan umroh. setiap hari juga memaknai atau bukan memaknai, maksudnya kasih pemaknaan itu kan kadang-kadang juga beda-beda Ya, keluarnya ya. gitu kan. Dan kita kan keimanan kan turun naik, Buyut. Bukan Mm. kita bukan nabi, bukan malaikat ya. Jadi di charge ya pas umroh ya. Iyalah, handphonenya butuh di-charge kan. Iya, iya, iya. Oke, jadi ini juga mungkin sekedar informasi bahwa ada beberapa jamaah yang mungkin pada saat banyak pertanyaan, Mbak, kalau saya berangkat dengan keluarga gimana ya? Kalau misalnya hanya orientasinya fasilitas, makanya selesai di situ, potensi komplain dan lain-lain. Karena kadang-kadang potensi komplain atau perubahan itu bukan dari kita. Terkadang kan memang dari Dari faktor sananya, eksternal. Maka betul. itulah yang terkadang ISQ Tour memberikan bagaimana cara merespon keadaan sehingga memang tidak hanya semata-mata ini adalah kesalahan travel, tapi jiwa juga sudah dibangun dari sebelum berangkat Berangkat, gitu ya. betul. Jadi pemahaman ini menurut Mbak Nisa sebetulnya lebih kepada menambahkan poin. Tentu kan kita tetap untuk fikihnya itu tentu akan kita berikan semua ya, lengkap juga. Jadi posisi pemanaan dengan informasi teknis fikih itu seperti apa menurut Mbak Nisa? Ya, yang pasti kita berjalan itu kan harus seimbang ya, gitu loh. Jangan sampai cuman fikihnya aja gitu, Ya. tapi tidak ada ininya. Atau misalnya cuman pemaknaannya aja, tapi fikihnya nggak ada. Nah, ini tuh dibuat seimbang gitu loh. Di waktu yang cuman 4 hari, tapi dikemas gitu semuanya tuh ada gitu loh, semuanya komplit gitu. Insya Allah sih mudah-mudahan jangan pernah hilang ya Iya, itunya iya, ya. amin, amin. Kayak waktu itu saya sempat dengar, oh sekarang nggak ada lagi tuh di apa yang malam-malam itu Arafah. di Arafah. Ternyata pindah, alhamdulillah sih gitu. Tapi Iya. kan kalau zaman dulu kan bener-bener di bawahnya Jabal Rahmah Jabal itu, wah Rahmah, itu karena indah memang banget. awalnya kita buat di situ agar dapat feel banget Iya, suasana haji berasa. seperti apa, berasa kan. Jadi orang walaupun umroh tapi udah merasakan rasanya haji Iya. nginap mabit ya, Iya, iya, menginap iya. di Arafah seperti apa. Jadi Iya. sekarang memang kita pindahkan sementara mudah-mudahan ya Insya Allah masih bisa di balik lagi ya Musdalifah ke bisa situ balik ya. lagi karena kondisi Arafah memang belum bisa Sekarang untuk berubah semua membuka ya. itu ya. Biasalah kita ada selalu aturan yang berubah ya. Berubah-berubah, betul. Ya insya Allah kalau misalnya Indonesia kan katanya udah punya apa namanya kampung. Kampung iya, kampung Indonesia. Kampung Indonesia, Nanti ada siapa cilok tahu juga di sana, Bu. dimudahkan semuanya. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah ya. Nanti yang ada petugasnya orang Indonesia semua nih ya. Mudah-mudahan ya kita support lah pemerintah untuk mengadakan ini. Amin. Baik, mungkin cerita juga ada beberapa orang yang ada beberapa orang yang berangkat umroh itu sekedar ingin menemani keluarganya. Ya, Bu Anissa juga ya kadang-kadang kan kita umroh juga nemenin anak-anak juga. Tapi alhamdulillah di perjalanan akhirnya mendapatkan meaning khusus di situ. Jadi justru seperti itu pahalanya insya Allah berlipat ya. Karena kalau kita mengajak orang, kemudian orang itu mabrur insya Allah, maka pahalanya juga mengalir ke kita ya. Amin, amin, amin. Keren banget Bu Anissa soalnya bawa teman-temannya, sanak keluarganya semuanya diajak ya. Amin, amin. Oke, kita masuk ke bagian terakhir nih ya dari mungkin sebelum penutup. Arti dari masing-masing kita, mungkin dari saya sendiri atau dari tadi The Soul Trip kesimpulannya seperti apa. Namun mungkin dari sisi saya dulu ya Bu Anissa ya. Kalau untuk Soul Trip ini
intinya tadi sebenarnya kurang lebih sama ya dengan definisi yang tadi Mbak Nisa sampaikan, bahwa kita ke sana itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kita lebih mencintai Rasulullah. Karena masih banyak orang yang ke sana itu ya sekedar menggugurkan kewajiban ya, belum sampai kepada tahap ingin mendekat kepada Allah. Tadi alhamdulillah tadi saudaranya, ya saya nggak spill namanya, saudara Mbak Nisa mungkin kaget. Salah satu yang kita hantarkan jamaah adalah pada saat ke Rasulullah, ke Raudhah, kan banyak orang yang datang-datang itu langsung, ya Allah, ya Rasulullah, saya mau ini dunia semua ya. Tapi di sini kita mengajarkan minta cintanya Rasulullah Iya, dulu, mendoakan minta Rasulullah syafaatnya, dulu, syafaatnya, baru kita ke diri yang kita lain-lain. sendiri. Iya. Silakan kalau the soul trip dari Mbak Nisa sendiri bisa diulang kesimpulannya seperti apa? Yang pasti yaitu aku pribadi, Mas Sultan yang mualaf, anak-anak aku yang lagi mencari jati diri remaja kan. Aku pengen anak-anak aku, diri aku, Mas Sultan itu umroh itu karena ingin mendapat ridhonya Allah, ingin dapat cintanya Allah dan juga Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi jangan sampai balik dari umroh akhirnya kembali lagi dengan ritual-ritual yang berbeda di sana gitu kan, lupa lagi. Insya Allah dengan adanya umroh bersama ISQ dengan Pak Ari Ginanjar, dengan pemaknaan-pemaknaan yang sudah diberikan sama Pak Ari di ISQ Tour, itu bisa menambah lagi hati kita untuk terus mencari cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad SAW sampai nanti kita kembali, sampai kita wafat insya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Karena alangkah sayangnya kalau kita itu berangkat tapi tidak memaknai itu. Alangkah sayangnya kalau kita ke Raudhah. Sampai kemarin tuh saya sempat di Raudhah itu lagi sujud, kepala saya lagi sujud, disuruh berdiri, pakai kakinya digituin, pakai kakinya siapa yang suka nungguin tuh, apa namanya bahasanya? Ya itu yang cewek-cewek itu ya. Cewek-cewek itu. Jadi ini Askar itulah ya. Ini pala saya digini nih pakai kaki. Hmm. Mungkin kalau saya tidak dimaknai atau Spiritual tidak diajari dengan ilmu ISQ itu, emosi dong. Emosi artis pahala, gitu ya. Enggak, bukan. Artis sama aja buat Allah, sama aja. Tapi maksudnya pahala loh. Iya, nggak Pahala sopan banget gitu ya. sangat gitu, sangat. Tapi di situ saya langsung ya itu karena Allah ya, bukan karena saya, bukan karena siapapun gitu. Allah tuh mengajarkan saya bahwa mungkin gitu, Nis udah lu jangan kelamaan di sini gitu kan. Gantian sama yang lain gitu ya. Gantian sama yang lain gak segitu-gitu amat mungkin. Tapi saya ngerasa bahwa itu tegurannya Allah juga gitu loh. Sampai saya akhirnya bikin tulisan ketika kalau ada laskar-laskar yang menyebalkan, saya akan bilang di situ bahwa saya bisa datang ke Raudhah itu atas undangan Allah loh. Saya undangannya Rasulullah loh. Kalian enak tiap hari bisa di sini, bisa sholat, bisa ngapa-ngapain. Nah saya gitu. Terus yang lain hal lagi, hari keduanya saya berangkat lagi yang pakai apa namanya? Yang pakai aplikasi. Nusuk. Saya diusir lagi sama laskarnya. Tahu apa yang saya lakuin, Bu Yuti? Apa tuh? Saya peluk dia. Oh Tuhan. Saya peluk dia. Dia marah, haja gitu. Saya peluk dia, saya pakai bahasa Inggris, saya bilang, kamu orang baik, terima kasih ya. Aku bilang gitu, terima kasih saya udah boleh sholat di sini dekat sama Rasulullah. Aku bilang gitu, kamu orang yang dicintai sama Rasulullah karena kamu baik sama saya. Akhirnya bilang, aja sholat aja sholat. Masya Allah. Berarti dia paham ya sebenarnya ya. Paham lah pasti, mereka ngerti bahasa Inggris lah, cuma ngebelaga aja. Iya. Jadi ya udah saya balik gitu loh, yang tadinya orang apa dimarah-marahin saya juga marah, saya juga emosi. Oh ya udah saya balik deh. Gitu. Itu kan apa ya? Wah ilmu nih ya. Trip nih ya. Iya, jadi kalau dimarahin kita peluk aja. Iya, trik nih buat Bapak Ibu yang mau ke Raudhah ya. Oke, Mbak Nisa, ini sudah mau penghujung ya. Mungkin saya yakin di antara Bapak Ibu yang hadir di sini tentu ada kepeminatan untuk mau mendaftar ke umroh atau ke haji.
yang sudah haji mau haji lagi nggak apa-apa, Amin. daripada keluar Amin. yang lain ya, nggak Amin. apa-apa haji Amin. lagi. Amin. Apalagi nemenin keluarganya, nemenin pasangannya, silakan aja. Kira-kira trik apa ya agar mereka tidak ragu untuk melakukan perjalanan ini dari Mbak Nisa? Kalau trik sih nggak ada ya, Hmm. cuman aku sih ini ke pribadi aku. Jadi ini mengenai haji ya. Aku emang niat banget, haji itu kan wajib, tapi jika mampu. Mhm. Aku rasa nggak mungkin Allah nggak mampukan kalau emang kita niat gitu. Karena aku pernah baca bahwa Allah itu mengundang bukan yang mampu, tapi Allah memampukan yang diundang. Subhanallah. Jadi buat aku pada saat 2013 aku mau haji, Haji. itu Masya Allah Bu Yuti, saya nggak punya tabungan, pasti nggak ada yang percaya kan karena saya public figure. Tapi benar-benar saya cuma punya uang 40 juta di bank. Itu saya langsung daftarin ke Depak. Karena waktu itu masih 40 juta. Iya. Hanya untuk dapat Porsi. aja. Tapi untuk berangkatnya saya sama sekali nggak punya uang, sama sekali nggak ada uang. Karena saya pikir masih 5 tahun lagi kan. Ketika itu ISQ belum ada, Ya, ya. Jadi saya pakai travel lain. Iya. Nah, 2015 Allah, ISQ Tour. Nah, aku berangkat 2003. Harusnya aku 2015 berangkatnya. Tapi mungkin Allah Maha tahu ya. Allah mudahkan, ditelepon sama travelnya bilang, "Bu, Ibu bisa berangkat tahun depan." Aku bilang, "Saya belum punya duit." Aku bilang gitu. "Tapi Ibu gimana nih, apa dikasih orang?" "Ya nggak mau lah." Aku bilang gitu. Itu Masya Allah, Allahu Akbar. Makanya kalau saya boleh mention di sini, saya punya produser namanya Pak Leo. Dia non muslim, tapi beliau bilang, "Kamu mau haji, haji itu kan di Islam, di Muslim itu wajib. Ya udah kamu berangkat." "Pak, tapi saya nggak punya duit." "Nggak apa-apa, saya kasih uang saya dulu, saya pinjemin uang saya, nanti kamu gampang kalau mau balikin." Itu Allahu Akbar, saya langsung bayar. Waktu itu 350 juta kalau nggak salah. Wah, 350 juta udah Banyak Bu bisnis Yuti. kelas banyak ya. Itu Enggak, zaman saya dulu pakai itu. ekonomi. Itu ekonomi ya? Buat saya ekonomi udah bahagia banget. Iya. Saya nggak butuh bisnis. Pokoknya saya bisa berangkat ke sana gitu. Dan itu saya memang niat sendiri. Nah, Mas Sultan dipikir saya cuman paling ngebluff doang nih bini gue gitu kan. Iya. Kamu beneran? Akhirnya dia ikut. Karena saya nggak mau Mas Sultan ngikut saya gara-gara saya gitu. Karena emang dia pengen pergi haji. Singkatnya adalah 2013 saya tidak punya uang. Jadi jangan pernah ragu untuk orang-orang yang dari mana? Dari Allah. Kita punya Allah kok. Gitu loh. Saya mungkin orang ngeliatnya saya public figure punya uang banyak. Enggak. Saya benar-benar nol, nggak punya sama sekali. Tapi Allah mudahkan segalanya. Saya ketika berangkat, udah berangkat tuh segala macem. Tahu apa yang terjadi Bu Yuti? Langsung diganti sama Allah. Pulang saya langsung syuting tukang bubur naik haji 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Jadi saya bisa langsung bayar ke produser saya Pak Leo. Itu tuh itu keajaiban banget. Jadi jangan pernah ragu untuk berangkat ibadah. Allah yang kasih rezeki, Allah yang punya rezeki. Ya kan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Hanya semua cuma milik Allah. Bismillah. Ya, itu termasuk nih ya Mbak Nisa, termasuk yang lumayan dikenal di film itu ya, di Tukang bubur naik haji. Tukang bubur naik haji. Dan pas temanya hari ini ya. Jadi siapapun bisa naik haji ya. Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kalau alasan ini pertanyaan saya, kalau ada yang ragu nggak masuk akal ya. Harusnya karena siapapun bisa berangkat haji. Yes, betul. Yakin ya. Oke, kemudian ya yang penting tadi ya, mungkin kita sadar bahwa kita adalah tamu Allah, sehingga apapun yang terjadi di sana namanya juga kita tamu ya, asal kita merendahkan diri serendah-rendahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya dimudahkan ya. Ini mungkin menambahkan juga cerita Pak Ari ya, hampir sama ya kurang lebih ya. Pak Ari Ginanjar juga di 2000 berapa waktu itu ya? Disuruh sama Oma almarhum kan. Jadi sama nih Pak Sultan ya, disuruh Mbak Nisa juga ya. Aku nggak nyuruh. Iya nggak nyuruh, tapi akhirnya alhamdulillah mau juga mendaftar haji Pak Ari, dan hanya ada DP saja. Nah kemudian langsung Allah ganti, ada fee marketing yang belum dikeluarkan, dan pada saat dikeluarkan tuh senilai pelunasan hajinya. Subhanallah, Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang ragu, hapus keraguan itu. Kalau misalnya memang perlu informasi motivasi dari yang lain, silahkan nanti bisa kita bantu mungkin ya. Di ISQ Tour sendiri banyak kajian-kajian yang bisa Bapak Ibu ikuti, kemudian seminar rahasia haji untuk memperkuat
mindset haji. Bu Yuti, aku mau nanya deh, bukannya di ISQ itu ada ini ya, ada apa? Kurikulum haji. Bukan tabungan haji itu Oh, loh. ada, Ada kan? Nah, itu Jadi, gimana tuh? ya, jadi Bapak Ibu yang mau misalnya mau mendaftar haji, kan bisa ya, banyak orang yang nabung dulu Iya. baru daftar. Nah, itu Ada juga gimana? yang langsung cash. Nah, tapi Amin. ada juga yang porsi haji dulu baru cicilan. Mungkin apa ya bahasanya kan pembiayaan Iya. atau bahasa lebih dikenal masyarakat adalah talangan, dana talangan. Ya itu bisa. Nanti kita punya beberapa relasi juga ya, partner yang bisa nanti membantu pada saat proses pembiayaan ini. Beberapa vendor kami ya ada. Nanti Bapak Bisa Ibu di-share ya, kali ya nanti boleh ya. boleh nanti kita share ya. Kemudian mungkin terakhir ya, harapan untuk perjalanan ibadah ke depan itu seperti apa Mbak Nisa? Untuk aku apa Ya, ISQ tuh? untuk Mbak Nisa dulu. Nanti baru saya dari sisi ISQ-nya. Nggak ada sih, aku cuma minta sama Allah, insya Allah setiap tahun bisa berangkat umroh dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa mengajak orang-orang yang lain juga, keluarga gitu, sampai nanti kembali kepada Allah. Amin. Gitu. Dan saya punya cita-cita punya rumah di Madinah. Amin, subhanallah. Ini kan sudah ada Amin kan kampung ya, ya Indonesia Allah, di amin Mekah kan, ya. amin kan. Amin. Apa nanti punya mantu orang Madinah dulu? Ya Allah, Masya Allah. Rumah dulu aja deh. Rumah dulu ya. Amin ya Allah. Oke, baik. Kemudian mungkin kalau dari sisi kami ya, dari ISQ Tour kami berusaha untuk tadi menyelaraskan antara EQ, EQ dan SQ, dan tanpa seharusnya kita paham bahwa pada saat kita berhaji itu adalah candra di mukanya kita. Maka kenapa waktu itu ada kita ya pahlawan-pahlawan terdahulu itu banyak sekali yang pulang haji justru menjadi pahlawan ya, menjadi walaupun mungkin tanda petik pemberontak pada saat di zaman Belanda. Tapi di sana itu karena mungkin perjalanan haji itu dimaknai khusus, dilakukan dengan maksimal, maka dari situlah banyak pulang-pulang itu menjadi orang hebat. Karena candra di mukanya itu kan di sana ya Bu ya. Oke, mungkin mohon doanya Bapak Ibu, nanti kami tetap berkomitmen untuk menyelaraskan ya antara haji dan EQ tadi, SQ pada saat kita melayani Bapak Ibu, semoga akan lebih maksimal lagi dari sisi keramahan kami, kemudian dari penyediaan produknya, dan juga dari sisi spiritualnya. Oke, baik Bapak Ibu, setiap orang bisa berangkat ke Tanah Suci, tapi tidak semua orang bisa pulang dengan hati suci. Itulah perjalanan jiwa yang sesungguhnya, The Soul Trip bersama ISQ Tour. Terima kasih kepada Mbak Anissa. Kita jumpa lagi nanti dengan keluarga Sultan, insya Allah ya, di podcast berikutnya. Semoga podcast hari ini membawakan manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ingin mendaftar haji dan umroh tetap dikuatkan. Yang belum berangkat haji sudah mendaftar, dikuatkan sampai keberangkatan. Dan yang sudah berangkat haji diberikan istiqomah kemakburannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dari Mbak Nisa ada tambahan? Pokoknya jangan pernah khawatir mengenai biaya umroh dan haji. Kita punya Allah, rezeki dari Allah, Allah yang ngatur. Yang penting niatin banget sebelum kita kembali ke Allah, kita bisa berangkat ke Tanah Suci. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, makasih atas pengingatnya dari Mbak Nisa. Semoga kita dimudahkan semua ya. Mari kita tutup tadi dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya dengan Mbak Yuti dan dengan bintang tamu kita Mbak Anissa Trihapsari mohon diri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.